Ternyata rezeki itu benar-benar bukan cuman soal uang aja. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel or welcome to my channel untuk teman-teman yang baru pertama kali join atau nonton video aku. Kenalin, aku Fatima Soraya dan aku merupakan awardee Erasmus Bonus Joint Master untuk program IMES yang saat ini aku sedang studi di Spain untuk semester ketiga menjelang semester keempat aku. Di sini untuk video kali ini akan berbeda nuansanya dengan video-video yang aku buat sebelumnya, di mana di video sebelumnya aku bahas soal beasiswa, tips dan triknya, jenis-jenis beasiswa. Di sesi kali ini mungkin untuk videonya akan lebih sederhana karena aku cuma pengen sharing beberapa pemikiran aku, apa yang aku dapatkan selama perjalanan aku ini, entah itu di master, degree yang aku sedang tempuh, ataupun ya di kehidupan sehari-hari. I wish you guys enjoy this video, enjoy this section, and if you have any suggestion to be discussed about, atau teman-teman ada masukan-masukan atau mau diskusi soal apa yang aku bahas di sini, boleh banget untuk ketik di kolom komentar, and I will be very happy to read all of your comments, guys. So, ya, seperti yang sudah aku mention tadi, kalau misalnya salah satu moral values yang aku dapat di master degree yang aku tempuh ini dari perjalanan aku so far udah 3 semester ini, itu benar-benar membuka mata aku bagaimana nyatanya bahwa rezeki itu bukan sekedar uang aja. Ya memang uang itu penting ya dalam kehidupan, apalagi di dunia yang sangat materialistis ini dan sangat kapitalis, apalagi untuk kita yang tinggal di Indonesia gitu. Cuman perjalanan di master degree aku ini benar-benar membuka lebar-lebar mata aku bahwa salah satu hal yang paling disyukuri, rezeki yang sangat disyukuri selain uang adalah bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi perjalanan master ini di mana aku belajar di Eropa jauh dari rumah ribuan kilometer, dan di situ benar-benar awalnya nggak ada orang yang aku kenal, setidaknya di negara yang akan aku kunjungi pertama kali itu Poland, dan juga nggak ada teman-teman yang aku kenal, dan juga nggak ada yang aku kenal di antara teman-teman di program aku. Itu benar-benar suatu tantangan banget karena kita nggak pernah tahu kita akan dipertemukan dengan siapa, dan misalnya pun kita bertemu dengan orang atau kita ada masalah, itu benar-benar akan semakin kerasa karena kita jauh dari keluarga, kita jauh dari zona nyaman kita jauh dari tempat pulang kita. Tapi alhamdulillahnya perjalanan master ini berhasil mempertemukan aku dengan orang-orang yang luar biasa yang bikin aku feeling safe enough, dan juga bikin aku tuh benar-benar terus bersyukur, nggak berhentinya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena aku mempertemukan mereka, dan itu yang membuat aku semakin tenang lagi, dan itu juga menjadi jalan yang membuat aku menjadi lebih bersyukur lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanannya mau aku mulai dari ketika aku mau berangkat di program master ini, ketika aku mau mengawali program master ini, di saat itu aku cukup takut karena aku khawatir aku nggak bisa adaptasi dengan budaya yang ada di Eropa ini. Walaupun aku tahu kalau misalnya di kelas aku itu nggak cuma orang-orang Eropa aja, tapi budayanya cukup diverse, ada teman-teman dari berbagai negara. Cuman aku khawatir aja karena waktu itu aku sempat searching di YouTube tentang program aku, di mana di situ ada video profile dari program aku dan ada video tentang Erasmus, program aku khususnya IMAS yang muncul di YouTube, di mana itu isinya orang-orang party semua gitu. Di mana of course as a Muslim it doesn't match with my principle, with my belief, with my faith gitu. Jadi aku khawatir gimana kalau ternyata nanti teman-teman aku itu mostly sukanya party, dan of course aku akan susah nge-adjustnya karena itu tidak sesuai dengan apa yang prinsip yang aku pegang gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya ketika
aku sudah sampai di Poland, yes, hari pertama aku masih khawatir karena aku masih belum bertemu teman-teman kelas aku secara menyeluruh. Kita masih ketemu satu persatu gitu, yang sudah datang aja. Dan di hari pertama itu aku agak khawatir karena masih belum bertemu teman yang sesama berhijab sama aku. Di situ aku sempat sedih. Aku khawatir gimana kalau misalnya ternyata cuman aku aja yang berhijab, gimana kalau misalnya ternyata aku nggak bisa survive dengan teman-teman aku gitu. Dan alhamdulillahnya setelah hari kedua, ketiga aku bertemu dengan beberapa teman muslim aku yang kita punya prinsip yang sama, kita punya perspektif yang sama terhadap Islam seperti itu. Walaupun memang kita tetap beda culture karena dari negara yang beda, tapi setidaknya prinsip kita itu cukup sama. Di situ aku bersyukur banget karena bisa bertemu dengan mereka, jadi aku bisa lebih nyaman. Tapi harapannya teman-teman yang di sini yang berhijab sendiri di lingkungannya tetap bisa survive, bukan berarti teman-teman harus mengucilkan diri. Sebenarnya aku juga tidak membenarkan kekhawatiran aku soal being the only person, the only hijabi girls in my circle gitu. Untuk teman-teman yang berhasil survive, aku salut banget dengan mereka. Dan memang ya kita harus tetap bisa survive, tetap harus bisa adjust dengan lingkungan kita, tetap harus bisa saling menghargai gitu. Tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah aku bersyukur bisa punya mereka yang bisa ngebantu aku juga untuk ngejaga iman aku dan menjaga hati aku, karena mungkin hati aku nggak sekuat teman-teman yang lainnya yang dipercaya sama Tuhan, sama Allah untuk berada di lingkungan dimana mereka adalah the only person who is hijabi girl. Selain itu juga ternyata aku dipertemukan dengan teman-teman yang sangat-sangat toleran. Walaupun program kita itu sangat-sangat diverse, dan mungkin memang justru karena program kita diverse gitu ya, benar-benar dari berbagai background, dari semua benua itu ada, dari Afrika, dari Asia, dari Eropa itu sendiri, dari Amerika juga ada, dan mostly kita membawa kebudayaan kita masing-masing, keyakinan kita, kepercayaan kita, kesenangan kita gitu. Jadi di situ banyak juga teman-teman aku yang suka party, dan aku juga sempat khawatir karena teman-teman aku yang dari Western countries yang memang mereka suka party, dari awal tuh mereka sudah mention gitu di grup soal having parties gitu. Dan ya karena buat mereka itu kan sudah biasa gitu ya, sedangkan buat aku it's not a common thing gitu. Dan aku sempat khawatir juga karena itu, tapi ternyata teman-teman aku sangat toleran, sangat open untuk sharing apa yang diajarkan background agama kita masing-masing, apa yang biasa kita lakukan dengan background kebudayaan kita, aktivitas kita, keyakinan kita itu seperti apa. Kita selalu open untuk sharing dengan teman-teman lainnya, dan mereka sangat menghargai prinsip-prinsip atau apa-apa hal-hal yang kita yakini dalam Islam. Mereka menghargai kalau misalnya untuk yang berhijab, dan kebetulan teman-teman aku yang juga berhijab, kita tidak bersentuhan dengan non muhrim kita, dengan lawan jenis, dan mereka sangat menghargai itu. Dan mereka tahu kalau misalnya kita makan itu makan daging yang halal. Jadi biasanya kalau misalnya kita ada agenda dinner bareng, mereka mengusahakan untuk nyari restoran yang halal gitu. Dan even untuk kumpul juga mereka menghargai kalau misalnya kita tidak minum atau kita tidak melakukan party. Jadi biasanya kalau misalnya kita lagi mau senang-senang, misalnya nih habis ujian atau habis mengakhiri satu semester gitu, biasanya teman-teman sekelas itu pertama kita dinner dulu bareng-bareng satu kelas semuanya, termasuk yang muslim juga. Kemudian biasanya yang mau party mereka lanjut untuk party. Jadi benar-benar oke, aku akan menghargai kamu dengan keyakinan kamu, dengan prinsip kamu, dengan batasan-batasan kamu, tapi kita juga tetap enjoying our own happiness atau our own life gitu as how they are gitu. Itu yang pertama. Jadi dipertemukan dengan teman-teman yang sangat toleran itu hal yang sangat aku syukuri. Kemudian kedua yaitu dapet teman-teman yang sangat suportif, yang selalu mau ngajarin kita. Karena jujur di program aku itu untuk teman-temannya, untuk environment-nya itu jauh dari kata
kompetitif gitu. Yeah, we have to compete for our exams to get a good rank karena ranking di program aku cukup penting gitu. Tapi di luar itu kita nggak sikut-sikutan, kita saling support. Kalau misalnya memang ada yang nggak paham, itu teman-teman yang lebih paham itu mau banget untuk sharing dan bahkan aku bersyukur banget punya teman-teman yang selalu ngeinisiasi belajar bareng dan it helps me a lot gitu ya untuk bisa memahami materi lebih banyak gitu karena jujur di awal aku cukup shock culture, aku nggak biasa untuk belajar fully in English gitu. Dan juga banyak materi-materi yang baru yang sebelumnya itu nggak sedalam itu aku pelajari dan bahkan ada yang bener-bener aku tuh nggak pernah pelajarin di program aku sebelumnya gitu. Tapi teman-teman yang punya pemahaman yang lebih mereka benar-benar mau untuk nge-explain ngejelasin materinya itu ke kita sampai dengan paham dan bahkan aku dapat teman-teman yang sangat membantu support aku banget waktu exam session gitu dan mungkin tanpa mereka I will not be able to survive well gitu during the exam. Kemudian selain teman-teman aku, ini mulai dari impression aku di first and second semester ya tentang bagaimana aku survive sama teman-teman, bagaimana we spend our time together, and also bagaimana kita survive bareng-bareng dan saling tolong-menolong untuk bisa memahami materi dengan baik. Dan akhirnya pindah ke summer internship di mana aku pindah ke Slovenia. Dan ini adalah titik di mana aku benar-benar menyadari bahwa ya Allah, ini ya nikmatnya rezeki darimu selain uang atau hal-hal yang bersifat material gitu. Jadi di summer internship ini pertama kali aku tinggal di house gitu, in a sharing house, bukan di dormitory. Karena di semester 1 dan 2 aku tinggal di dormitory dan di semester 1 aku kebetulan dapat teman Indo sebagai roommate aku dan we can adjust, we can adapt well karena memang background kita sama ya sama-sama orang Indo jadi nggak banyak shock culture-nya. Kemudian di semester 2 aku dapat studio room di mana aku hidup sendiri jadi nyaman banget gitu karena nggak perlu adaptasi sama orang lain gitu ya. Kemudian di summer internship ini untuk pertama kalinya aku survive untuk mencari akomodasi secara mandiri gitu karena nggak difasilitasi dormitory karena kan summer internship aja gitu. Dan di situ alhamdulillahnya aku dapat rezeki untuk ya ini kalau ini sifatnya material sih. Aku dapat rezeki untuk bisa dapat akomodasi yang cukup murah relatif untuk area Slovenia, Ljubljana di tempat aku internship waktu itu ya. Terus yang paling aku syukuri adalah aku dipertemukan dengan landlord atau tuan rumah yang sangat amat baik. Jadi selain itu juga aku dapat flatmate yang sangat-sangat baik juga gitu. Karena ini pertama kali aku tinggal bareng sama European friends gitu. Jadi itu benar-benar awalnya aku cukup khawatir juga gimana ya nanti bisa survive nggak ya gitu. Dan alhamdulillahnya dia sangat baik, dia sangat extrovert dan sih selalu ngajak aku kayak, ayo kita having time together. Kita awalnya seperti yang makan bareng dan dia sangat menghargai karena dia tahu kan kalau dia dari awal udah nanya, kamu ada pantangan-pantangan tertentu nggak kayak gitu. Karena dia udah ada basic knowledge tentang Islam, kayak dia ada gambaran lah, dia pernah tahu bagaimana kalau orang Islam tuh punya larangan-larangan tertentu. Jadi dia dari awal sudah nanyain, kira-kira kamu ada makanan yang nggak bisa dimakan nggak gitu. Terus aku bilang kan kalau aku cuma makan daging yang halal, terus aku juga makan babi dan untungnya dia juga bilang aku juga nggak begitu suka babi kayak gitu. Aku jarang banget makan babi ataupun daging-dagingan aku jarang gitu. Jadi most of the time dia makannya sayur-sayuran dan it helps me a lot gitu. Jadi aku nggak begitu khawatir soal makanan gitu. Terus dia juga sangat menghargai aku ketika jam sholat aku dan dia juga selalu excited untuk diskusi juga soal culture kita termasuk juga tentang budaya Islam ataupun budaya Indonesia itu sendiri dan it was so lovely dan dia sangat helpful banget orangnya kalau misalnya aku lagi butuh sesuatu aku misalnya aku nanya nih kalau misalnya aku mau ke dokter kira-kira gimana dia bener-bener yang nggak cuman ngasih informasi sebisanya dia doang tapi dia bener-bener ngebantuin nyari informasi gitu. Soalnya aku lagi butuh ke dokter mata nih, bener-bener dicariin sama dia dokter mata yang affordable tapi juga bagus, recommended. Waktu itu aku juga sempat ganti kacamata gitu ya. Sama dia bener-bener dicariin juga gitu dan itu
kayak wow, dia sebaik itu, dan I am so super super grateful for having her as my housemate, and also my landlady, si pemilik rumah aku, nenek berusia 75 tahun yang masih aktif berkegiatan gitu ya. Dan dia bener-bener yang juga masih ngerawat rumah kita. Jadi rumah kita itu tuh terdiri atas 4 lantai ya, sama 1 lantai underground gitu, dimana kita tinggal di underground itu. Jadi rumah neneknya itu ada di ground floor-nya itu, kemudian 2 anaknya ada di 2 tingkat di atasnya itu, dan kemudian ground floor-nya itu yang dia sewain untuk mahasiswa, dan itu ada 4 kamar. Dan kebetulan karena waktu itu summer, jadi 2 kamarnya kosong, makanya aku cuman sama satu teman aku ini aja gitu. Dan nenek pemilik rumah ini, si landlady-nya itu sangat baik karena dia yang selalu datang untuk ngebersihin dapur dan juga toilet setiap seminggu sekali. Mungkin karena dia sudah nggak ada kegiatan ya, dan dia terbiasa untuk aktif, makanya dia mencari aktivitas termasuk juga laundry, karena memang kebetulan di tempat kita nggak ada mesin cucinya. Jadi dia yang ngelondriin punya kita, jadi kita tinggal naruh baju kotor kita, nanti dia yang ngelondriin. Jadi seperti itu, dan itu titik dimana aku bersyukur banget bisa bertemu dengan landlady yang seperti itu. Kemudian juga selama summer internship di NIC, salah satu institut chemistry di Slovenia, itu juga dapat kolega-kolega yang sangat-sangat helpful, sangat-sangat membantu. Kemudian pindah lagi ke semester ketiga, di mana aku mobile ke Bilbao, Spain. Di situ lagi-lagi aku dapet landlord, tuan rumah yang sangat amat baik, karena di semester ini juga tidak disediakan dormitory, jadi kita harus nyari rumah sendiri, dan di situ benar-benar dipertemukan dengan landlord yang sangat baik. Kita dapat harga yang terjangkau. Emang minusnya jauh dari universitas, dari pusat kota gitu ya, karena kita harus ngambil kereta baru metro. Tapi in total itu masih worth it lah gitu. Karena kita juga kan nggak yang bolak-balik gitu, sekali berangkat, sekali pulang. Jadi it's fine for us gitu. Dan aku tinggal di sini sama teman-teman aku, dan kita dapat landlord yang luar biasa baiknya. Bayangin di hari kita sampai di Bilbao, dia menawarkan kita untuk ngejemput kita. Dan karena kita sampai di waktu yang berbeda, dia benar-benar ngejemput kita itu di saat yang berbeda juga. Jadi benar-benar satu persatu dijemput sama beliau saat itu, di pick up dari bandara, dan di hari yang sama juga dia nge-introduce ke kita soal sistem transportasi yang ada di sini, how to get into the university, benar-benar diarahin, dan dia udah nge-order bari card atau kartu transportasi juga buat kita gitu. Dia ngasih tahu, oh ini bisa pakai ini ya, pakai kartu ini, kemudian rutenya seperti apa, sampai ke university ditunjukin sama dia di hari itu. Biar kita nggak bingung gimana caranya sampai ke university gitu. Dan sepanjang kita tinggal di sini itu juga nggak ada permasalahan yang berarti, karena berdasarkan apa yang aku dapat dari teman-teman aku, itu ada juga teman-teman aku beberapa yang dapat tuan rumah yang tidak enak gitu, karena ada yang bawel, yang bahkan minta uangnya itu dibayar cash aja gitu, karena kadang kan kalau misalnya membayarnya itu dengan transfer itu kan harus ada pajak yang dibayar sama mereka gitu ya. Jadi banyak juga yang mereka itu require payment untuk secara cash gitu, bukan dengan transfer gitu. Dan alhamdulillahnya landlord aku ini menerima transfer gitu, dan bahkan gak ada uang depositonya. Jadi itu benar-benar fase dimana aku ya Allah bersyukur banget gitu dapat landlord yang seperti ini. Dan juga lagi-lagi di semester 4 ini juga alhamdulillahnya dapat tuan rumah yang baik lagi, karena memang tuan rumah itu kerasa banget sih kalau kayaknya kalau misalnya kita jauh perantauan di negara orang, apalagi di negara ini tuh tuan rumahnya itu tidak berbahasa Inggris, dan selama ini kita kalau misalnya komunikasi selalu pakai Google Translate, benar-benar Google Translate satu persatu kayak gini atau ketik-ketik kayak gitu. Walaupun komunikasinya seperti itu, alhamdulillahnya tidak pernah ada masalah yang berarti. Bahkan kemarin aku nggak sengaja ngerusakin tirai, bukan tirai gorden kayak gini ya, tapi jadi kalau di sini tuh kan ada tirai yang mungkin di beberapa rumah di Indonesia juga ada yang tirai untuk nutupin jendela dari luar itu.
Kebetulan waktu itu aku nariknya terlalu kencang dan akhirnya rusak. Dan itu situ aku panik banget, aku udah takut kalau di dormitory itu harus pasti ngeganti dan cukup banyak gitu kan. Aku udah panik, aduh kira-kira harus motong berapa ya, harus bayar berapa ya untuk ngereparasi atau ngeperbaiki hal ini kayak gitu. Dan akhirnya aku bilang kan ke landlordnya, sampai dia akhirnya datang ngecek, terus habis itu dia bilang, oh nggak apa-apa, nggak masalah, ini nanti biar kita yang benerin gitu, kamu nggak perlu ngeganti apa-apa. Itu ya Allah, kayak rasanya hati tuh kayak lega banget, dan lagi-lagi bersyukur banget sama Allah untuk dipertemukan dengan landlord yang sangat baik gitu. Jadi itu sih, sepanjang perjalanan ini aku dipertemukan dengan momen-momen di mana membuat aku tuh benar-benar bersyukur dan ngerasain banget bahwa rezeki itu bukan sekedar hal-hal yang bersifat material, tapi juga dipertemukan dengan orang-orang baik dalam kehidupan kita itu selalu menjadi salah satu bentuk rezeki yang paling baik dari Allah. Ya, karena kita juga nggak kebayangkan kalau misalnya kita dipertemukan dengan orang-orang yang mempersulit kehidupan kita, itu bisa menghambat kehidupan kita. Dimana kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, yang pertama mempermudah kehidupan kita, kedua membawa kita pada hal kebaikan, itu another level of nikmat dan rezeki dari Allah ke kita yang perlu kita syukuri. Dan kadang aku terus bertanya-tanya kayak, ya Allah, Allah baik banget ya sama aku, karena aku sadar nggak semua orang punya kenikmatan tersebut gitu. Aku sadar nggak semua orang dipertemukan dengan orang-orang sebaik itu. Aku sadar nggak semua orang dipertemukan dengan orang-orang yang mempermudah kehidupan mereka. Nggak semua orang dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membuat mereka level up. Satu hal yang muncul di pikiran aku, bagaimana rezeki dalam bentuk lain ini bisa datang. Pertama, ya karena kebaikan-kebaikan atau ibadah yang pernah kita lakukan. Ya, ini bukan berarti aku menyebutkan bahwa aku sudah cukup baik dalam beribadah, tidak. Cuman aku melihatnya sebagai kasih sayangnya Allah atas ibadah yang sudah kita berbuat. Bagaimana baiknya Allah dengan ibadah yang sedikit yang kita lakukan, mungkin lebih banyak dari ibadah yang kita lakukan itu tidak layak ya untuk dibilang acceptable, cukup baik untuk bisa diterima sama Allah. Tapi Allah itu membalas kita dengan berlipat-lipat kali, berlipat-lipat ganda kebaikan. Kemudian juga selain itu juga aku yakin mungkin ada suatu kebaikan-kebaikan kecil yang pernah kita lakukan yang kita nggak sadar, entah itu ke orang lain, entah itu kebaikan yang tampak dan juga tidak tampak, yang pada akhirnya itu juga membawa feedback kebaikan ke diri kita dalam bentuk yang lain. Seperti itu. Entah itu ada sedekah, bantuan secara material atau bantuan non material yang pernah kita kasih ke orang lain yang kemudian bisa menjadi feedback atau pantulan kebaikan ke diri kita juga. Kemudian yang terakhir yang aku yakini dan apa yang muncul di pikiran aku adalah bagaimana kebaikan ini bisa datang karena doa dari orang tua gitu. Karena kalau aku pribadi, aku selalu percaya bahwa doa ibu, doa orang tua, khususnya doa ibu ya, adalah segala-galanya, benar-benar kunci keselamatan. Kalau misalnya mau ujian, mau ada suatu proses seleksi tertentu gitu, selalu pasti minta doa orang tua secara khusus dan juga doa mama. Dan aku yakin orang tua kita selalu mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, dan kebaikan itu muncul salah satunya adalah dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang mempermudah kehidupan kita gitu. Dan ini benar-benar kerasa banget di perantauan ketika kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya rumah untuk pulang, tapi sama Allah dipermudah jalannya, dipertemukan dengan orang-orang baik yang bahkan mungkin sebelumnya kita tidak menyangka akan dipertemukan dengan orang-orang yang sebaik ini. Jadi aku bersyukur banget bisa dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan semoga buat teman-teman yang mendengarkan cerita aku di sini juga adalah orang-orang yang selalu dipertemukan dengan orang-orang baik di kehidupannya yang bisa mempermudah kehidupannya, tidak mempersulit, dan juga bisa membuat teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.